Bab 699. 18 penunggang dewa muncul kembali. Nathan mengangguk dengan serius. Ya, jika kamu tahu identitasku, kamu akan ketakutan dan bersujud. Sampai membenturkan kepala. Hahaha. Mendengar apa yang dikatakan Nathan, semua orang tertawa. Terutama Dermus tertawa terbahak-bahak. Sampah kecil yang dipilih oleh keluarga Wilson untuk dipenjara bisa membuatnya takut. Konyol. Sungguh konyol. Bahkan George Wilson harus tunduk pada dirinya dan membayar ratusan triliun. Hanya karena dia seorang. Nora Wilson juga menarik ujung baju Nathan. Memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Jika membuat Dermus marah, akan membahayakan hidupnya. Kamu melarikan diri begitu cepat. Bukankah karena takut? Nathan bertanya sambil tersenyum. Hah, kalimat ini mengejutkan Dermus sejenak. Anak ini dapat melihat bahwa dia ketakutan. Tidak mudah. Takut. Siapa bilang aku takut? Dermus tentu mengelak. Dia panglima perang bermartabat dari ratusan ribu prajurit. Mana mungkin mengakui bahwa dia takut? Neslandia adalah tempat terlarang bagi panglima perang tentara bayaran sepertimu. Kamu kali ini diam-diam menyelinap masuk. Apa tidak takut ketahuan militer Neslandia? Nathan terus bertanya. Setiap kalimat mengenai titik lemah Dermus. Dia paling takut pada tentara Neslandia. Beberapa tahun yang lalu, hampir dimusnahkan mereka. Kali ini menyelinap masuk. Dia khawatir setengah mati. Bagaimana mungkin? Jika takut, apa mungkin aku akan datang dengan gegap gempita ke sini? Daerah terlarang Neslandia. Itu bagi orang lain. Aku Dermus mana mungkin takut. Aku mempunyai 100.000 pasukan. Seharusnya Neslandia yang takut padaku. Dermus masih berbicara besar. Nathan tersenyum dan berkata, pernahkah kamu berpikir satu pertanyaan kamu sekarang sudah jadi sasaran tentara Neslandia? Duar. Ketika Nathan mengatakan pertanyaan ini, otak Dermus meledak. Pikirannya kosong. Setelah menyadari masalah ini, wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya bahkan gemetar. Merasa bahwa dia telah meremehkan Neslandia. Begitu banyak orang yang datang. Apa mungkin kedatangannya terbongkar? Tapi saat ini tidak ada yang muncul. Artinya ada masalah. Di mana-mana ada bahaya. Mustahil. Semua anak buahku adalah ahli. Keterampilan mengintai mereka sangat jago. Tidak mungkin ketahuan. Dermus masih bersikeras. Setelah memelototi Nathan, dia datang ke depan mobil dan memerintahkan anak buahnya untuk lebih cepat, sambil waspada terhadap lingkungan sekitar. Tenang saja. Aku biarkan kamu banyak bicara dulu. Tunggu sampai di Owakana. Di penjara banyak siksaan menunggumu. Setelah kamu mencoba semuanya, aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dermus menatap Nathan dan mengancam. Kalau begitu aku akan menunggu. Aku harap kamu memiliki kemampuan untuk membawaku kembali ke Owakana. Nathan tampak santai. Sepanjang jalan melaju cepat. 3 jam tanpa ada masalah. Akhirnya sampai di hutan pegunungan yang dalam. Tidak jauh di sana ada pangkalan. Ada puluhan helikopter di dalamnya. Ini adalah kendaraan yang digunakan Panglima Perang Dermus untuk melarikan diri. Akhirnya tiba di sini dengan selamat. Dermus menghela nafas lega. Sepertinya khawatirku berlebihan. Neslandia sama sekali tidak mengetahui keberadaan kita. Kita hampir ditipu bocah itu. Dermus menghela nafas panjang lega. Pada saat ini, suara Nathan terdengar. Kamu masih belum berlutut padaku. Sebentar lagi bahkan kesempatan berlutut pun tidak ada. Bocah tengik apa yang kamu katakan? Bicara lagi. Aku akan mencabik-cabik mulutmu. Dermus mengutuk dengan marah. Saat mereka dipindahkan ke helikopter, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Oh, lolongan serigala menyebar di seluruh hutan. Terlihat 18 serigala muncul di bukit seberang. Masing-masing ditunggangi satu orang. 18 penunggang dewa. Bab 700. Pembantaian satu pihak. Ini, anak buah Dermus tercengang ketika melihat adegan ini. Belum pernah melihat penunggang serigala. Terutama postur serigala-serigala ini terlalu besar. Tubuhnya berwarna putih dan sebesar sapi. Memancarkan aura yang sangat berbahaya. 18 ksatria yang menunggangi serigala membawa busur dan senjata api. Juga granat yang digantung di dada mereka. Mimpi buruk dari semua musuh di medan perang. 18 penunggang dewa muncul.
Meskipun ada ratusan orang di pihak Dermus, mereka semua kewalahan menghadapi 18 orang ini. Setiap panglima perang tentara bayaran yang datang ke Neslandia tanpa izin, mati. Sebuah teriakan nyaring terdengar, membuat Dermus ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Di sisi lain, di ujung garis pandang, 5 orang muncul. Dermus teringat sesuatu. Ketakutan hingga berkeringat dingin. Oh, 18 penunggang dewa di puncak gunung melancarkan serangan. Dalam sekejap, dengan kecepatan kilat menyerang mendekat menggelegar. Jarak beberapa ratus meter dilalui dalam sekejap mata. Bakbuk, krak, titik. Mereka seperti mesin perang. Kemanapun mereka lewat, hanya membawa pembantaian. Kemanapun mereka berlari, hanya ada jeritan dan tumpukan mayat. Ratusan pengawal panglima perang Dermus dengan kekuatan tempur yang dahsyat tercerai-berai dan ambruk. Ada yang mati, terluka dan melarikan diri. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Kemampuan mengejar 18 penunggang dewa tidak tertandingi. Ini adalah pembantaian satu pihak. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pasukan panglima perang Dermus dikalahkan. Puluhan orang yang tersisa semua berlutut di tanah dan mengangkat tangannya. 18 penunggang dewa sama sekali bukan manusia. Mereka semua dari dimensi yang berbeda. Mereka seperti dewa iblis. Peluru tidak mengenai mereka sama sekali. Seberapa mengerikan ini. Ketika 18 penunggang dewa menumbangkan panglima perang Dermus, kelima orang itu tiba. Setelah melihat wajah kelima orang itu dengan jelas, Dermus terkulai lemas ketakutan. Bawah celananya basah total. Ketakutan hingga terkencing-kencing. Ini. Dia tidak akan pernah melupakan orang-orang ini. 3 tahun lalu, organisasi panglima perangnya hampir dimusnahkan. Saat itu di Owakana yang berhasil dikalahkan bukan hanya panglima perang organisasi mereka saja. Total ada 11 panglima perang besar dihancurkan dalam semalam. Karena mereka bertemu dengan Brigade Besi Kunlun, prajurit Neslandia yang tak terkalahkan. Yang memimpin pasukan itu adalah 5 raja perang di bawah komando Dewa Perang Kunlun. Wajah-wajah itu adalah mimpi buruk Dermus dalam hidup ini. Tidak disangka akan bertemu lagi. Lalu 18 ksatria ini. Apakah mereka pertanda bencana? 18 penunggang dewa. Aku. Mulut Dermus gemetaran. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dermus, berani sekali kamu berbuat onar di Neslandia. Sudah bosan hidup? Green Dragon bertanya dengan dingin. White Tiger tertawa. Apa perlu aku ke Owakana sekarang dan menghancurkan organisasi panglima perang kalian? Aku tidak berani. Salah paham. Semuanya salah paham. Panglima perang Dermus yang heroik menangis ketakutan. Seperti anak kecil. Salah paham. Salah paham. Ini semua salah paham. Tuanku. Kami di sini hanya untuk menyelesaikan beberapa dendam pribadi kami. Kami tidak melakukan apapun yang mengancam negara Neslandia. Pikiran anak buahnya masih jernih. Dia langsung berkata, ya, hanya salah paham. Kami tidak membuat masalah. Kami tidak berani membuat masalah di tanah Neslandia. Dermus berkata sambil menangis. Green Dragon tertawa. Salah paham. Apa benar salah paham? Apa kamu tahu siapa yang kamu tangkap? Green Dragon bertanya dengan tajam. Duar, Dermus tiba-tiba teringat seseorang. Bersambung.